Baik, teman-teman. Terima kasih Pendeta Andri. Kita akan masuk ke narasumber kita yang kedua, yaitu Gus Aan Ansori. Wes diborong kabeh karo Pendeta Andri. Makanya aku njaluk ngomong dhisik ya to. Sadurunge diborong ya, Mas ya. Tapi Pendeta, aku sudah lama tidak mendengar khotbahnya Pendeta Andri, tapi aku melihat ada improvement yang sangat luar biasa pasca dia pulang dari Boston itu. Jadi sudah sah lah menyandang di belakangnya MTS itu kan, meskipun di Facebook itu agak disalahpahami oleh banyak orang gitu kan. Ya, Sanawiyah ya. Ya, salibnya berat ya Pendeta Andri karena MTS itu dianggap madrasah sanawiyah, padahal itu gelar yang sangat mentereng, theological science kalau nggak salah. Aku kemarin googling dan itu hanya untuk gelar untuk Kanada, Amerika dan Europe seperti itu. Oke, terima kasih. Aku akan aku akan mencoba untuk sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Andri. Silakan. Sudah ini ya. Ini aku tulis, ini aku tambahkan. Ini tidak ada di slide-ku. Tetapi berhubung tadi Pendeta Andri ngomong soal Surabaya dan Surabaya dan konteks 10 November, akhirnya waktu Pendeta Andri ngomong tak tambah-tambahi. Begini saya lihat, kenapa Surabaya itu unik gitu kan. Ya, sejarahnya kayak apa begitu aku juga nggak tahu, tapi Jombang itu masuk wilayah tradisi arek-arek itu ya ngomongnya nggak seperti orang Kediri. Kalau Kediri kan piye nyapoto, nah kayak gitu. Tapi kalau Jombang, sebagian Jombang itu ngomongnya kon, kemudian meso dan lain sebagainya. Semua setara, nggak ada feodalitas. Karena apa? Kamu tahu nggak kenapa seperti itu? Karena Surabaya itu adalah tempat pelariannya orang-orang yang tertindas. Itu. Tertindas dalam gini, melakukan pemberontakan di banyak tempat, terus kemudian mereka ngumpul di situ sehingga relatif egaliter. Mereka itu adalah the oppressed. The oppressed itu adalah orang-orang yang tertindas ngumpul jadi satu. Kira-kira ya Bani Israel lah ketika masuk di dalam penjajahan. Gitu kan. Jadi mentalnya adalah mental ngelawanan. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu lama ditindas sehingga memunculkan aspek egalitarianisme itu sendiri. Wes, nggak usah kromo dan lain sebagainya. Karena kromo itu adalah bahasa untuk melakukan praktek imperialisme itu sendiri. Nah, ini ada dua dokumen yang menurutku aku mendapatkan beberapa jejak sejarah Surabaya. Karena Surabaya dulu itu sangat kuat, VOC itu nggak mampu untuk menundukkan. Lalu mereka kong kali kong dengan kerajaan Islam Mataram. Jadi company itu nongkrong dengan orang Islam Mataram. Gimana nih? Gimana ini? Orang-orang Islam Mataram. Kita kongsi-kongsi yuk. Seperti itu. Jadi company itu kong kali kong dengan orang-orang Mataram Islam untuk bersatu menghajar Surabaya. Kira-kira pembagiannya kayak gini, ya sudah untuk nanti kita bagi, nanti Islam boleh masuk dan Belanda juga boleh masuk. Nah di buku yang kedua, ini buku yang sangat kontroversial, Islamic Jihad, A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery, ada catatan sedikit soal Surabaya, nanti bisa di-download. Dua kelompok ini, Company dan Mataram, Islam Mataram itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menundukkan Surabaya karena saking ngototi wong Surabaya. Di buku tersebut diceritakan bahwa supaya bisa Surabaya ini ditaklukkan, Surabaya diblokade, diembargo selama kira-kira 3 bulan. Sungai-sungainya, airnya diblokade, lalu dikasih racun. Orang yang awalnya 5.000 di situ, itu cuma tinggal 500, baru Surabaya menyerah. Nah, yang ingin aku katakan, Kelly, adalah karena ini Hari Pahlawan, maka semangat menyala yang tadi disampaikan oleh Pendeta Andre, bahwa kita powerful di Hari Pahlawan, kita anti penjajah, anti Belanda, dan lain sebagainya, itu memang sangat mengenakkan karena memperkuat identitas kita. Itu sebabnya ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu running,
menjadi presiden, itu kan dua-duanya itu kan sama-sama kuatnya untuk mengatakan akulah anti asing. Ya, anti asing muncul karena apa? Karena ada memori luka bahwa dijajah itu nggak enak dan asing selalu jelek. Padahal belum tentu asing itu jelek. Nah, kita ini didoktrin bahwa kitalah yang dijajah, Belandalah yang membonceng, dan lain sebagainya. Apakah itu betul ketika konteks 10 November? Betul. Tetapi kemudian setahun yang lalu, aku membaca sebuah catatan di Jakarta Post, bahwa ternyata ada catatan khusus bagaimana orang-orang Belanda itu melihat peristiwa Surabaya. Ini tulisan yang menurut saya nggak tahu ini diajarkan di Petra atau tidak, tetapi di Ciputra aku meminta anak-anak teman-temanku mahasiswaku itu untuk meresum soal ini, bahwa di mata orang Belanda yang terjadi selama 45 dan 49 itu adalah genosida orang-orang Belanda dan orang-orang keturunan Belanda yang dilakukan oleh milisi lokal. Termasuk yang kena genosida itu adalah orang-orang Tionghoa yang pada waktu itu oleh kelompok milisi rata-rata Jawa dianggap sebagai kaki tangannya orang Belanda. Hajar semuanya. Jadi aku ingin mengatakan seperti ini. Oke lah, kita memang tertindas. Tetapi kalau cara untuk mengeksplorasikan ketidaksukaan kita terhadap asing, terhadap Belanda, itu dengan cara membunuh dan lain sebagainya, maka yang terjadi kasihnya di mana? Nah, pada titik ini aku ingin melompat lebih, aku ingin mengamini apa yang dikatakan oleh Pendeta Andri menyangkut soal bagaimana cara kita berteologi dan memahami soal sejarah itu. Kalau kita terus-terusan mengglorifikasi kemenangan kita atas asing pada konteks 10 November itu, maka pada titik tertentu jangan salahkan anak kita ketika benci terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bule. Karena memang didoktrin anti asing untuk menunjukkan bahwa kitalah yang paling benar. Nah, ini sarapannya alternatif. Nah, sekarang kita akan ngomong soal berbeda itu kita. Kalau berbeda itu kita itu kan berarti kita nggak boleh fanatik-fanatik ya. Yang Tionghoa nggak boleh fanatik, yang Kristen nggak boleh fanatik, apalagi yang Islam Jawa kan nggak boleh fanatik itu sendiri. Aku akan ngomong seperti ini ya. Kalau ada orang tadi slogannya kan begini, berbeda siapa takut, itu enak diomongkan. Seperti enaknya kita ngomong I love you pada pasangan kita. Tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan apa yang bergejolak di hati kita. Ya, bagi yang udah kawin 10, 20 tahun, 50 tahun, ya I love you itu menjadi hambar. Karena apa? Ya karena cuma lip service saja. Karena lip service saja. Nah, aku ingin mengatakan kita ini berada pada level mana di penerimaan perbedaan itu. Ya. Kalau kita ngomong I love you pada orang, itu di level mana? Ada orang teman-temanku banyak itu mengatakan, oke, kita ini berbeda, ya. Tionghoa itu ya teman kita dan lain sebagainya, Kristen teman kita dan lain sebagainya. Tetapi pada prakteknya nggak kayak gitu. Ya, dia bikin perumahan di mana kalau orang masuk di situ, ya nggak boleh selain etnisnya sendiri atau yang seagama sendiri. Padahal omongannya kita siap berbeda. Nah, di titik ini yang level paling rendah itu adalah level yang anti eksistensi atau setara dengan eksklusif. Cirinya ia tidak mau hidup bersama dengan yang berbeda. Kalaupun toh mau, syaratnya ketat banget. Boleh ya kamu di sini, tapi nggak boleh pakai kalung salib. Boleh kamu di sini, tapi kamu harus pakai jilbab. Boleh kamu di sini, tapi kalau agama di KTP-mu harus berubah. Boleh kamu di sini, tapi harus ke gerejaku terlebih dahulu. Jadi sebenarnya, tapi banyak orang yang seperti ini ngomong, kita siap berbeda. Tapi sebenarnya, the degree of their choice is in the lowest form of, the acceptance of difference. Ya. Yang kedua, itu agak lumayan. Yakni level yang inklusif, koeksistensi. Koeksistensi itu ya, oke, kamu boleh di sini ya, mau hidup bersama dengan syarat yang lebih longgar. Ya, Surabaya itu inklusif. Tapi kalau kamu, Sally, mencalonkan diri dengan keperempuananmu, dengan ketionghoaanmu, dengan dengan kekristenanmu, nyalon jadi wali kota, kira-kira mendapat suara di atas 30% enggak dapat.
kamu akan diomongin, kita inklusif. Tapi kalau meletakkan Sally jadi wali kotaku, wah dia nggak jilbaban, dia Cina kok. Nggak bisa. Tapi kami bisa baik-baik saja dengan Tionghoa. Boleh kok di Surabaya. Itu koeksistensi. Mau hidup bersama dengan syarat lebih longgar ketimbang anti eksistensi, namun tidak dalam hal teologis. Ketika Sally atau Linda punya teman akrab gitu ya, teman Uwin gitu kan, udah lama. Kita ini berteman, tapi sorry ya, aku nggak mau mengucapkan selamat Natal karena apa? Karena itu akan mengkhianati keislamanku. Tapi dia kemana-mana saling mention di IG, ya, saling nge-tag di IG. Tapi kalau selamat Natal nggak mau. Ya, itu. Apalagi datang ke rumah ibadahnya, diundang perayaan Isra Mi'raj, nggak mau, khawatir masuk Islam. Atau yang Islam khawatir nanti diundang perayaan Natal, nggak mau, khawatir masuk Kristen. Ada kekhawatiran, tetapi mereka baik. Nah, di titik ini orang inklusif itu juga lebih bagus ketimbang anti eksistensi, meskipun sebenarnya mereka akan menolak apa yang aku sebut sebagai interfaith romanticism. Pacaran beda agama, no way. Tapi kita bisa baik-baik saja. Sally di kelasku Ciputra, aku memberikan, di sini ada mahasiswaku. Di kelasku Pancasila, aku memberikan poin tinggi bagi siapa saja yang berani untuk pacaran beda agama dan pacaran beda etnis. Kalau udah pacaran beda agama, beda etnis, poinnya kali 2. Loh ini serius loh, ada mahasiswaku loh. Kalau nggak percaya nanti silahkan saja. Ya ini kan aku mengamini apa yang diomongkan Pendeta Andri kan ya. Teologinya teologi publik. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang paling tinggi seperti yang disampaikan oleh itu adalah level penerimaan perbedaan yang levelnya pro-eksistensi. Jadi koeksistensi, inklusif itu doktrinnya kita sama. Namun, tapi dia ngomong kita sama loh ya, tapi dalam hatinya ngomong, namun aku lebih baik darimu. Tapi di dalam hati, aku lebih selamat darimu. Tapi kita sama. Itu inklusif. Tapi kalau pluralis itu lebih tinggi. Pluralis pro eksistensi adalah kamu adalah aku adalah kamu. Kalau misalkan gerejamu diserang, itu berarti sama dengan menyerang masjidku. Tak hajar yang nyerang gerejamu. Seperti itu. Nah, itu level penerimaan perbedaan. Aku tidak akan ngomong agama yang lain. Aku akan ngomong kekristenan dan kekatolikan itu harus belajar dari apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi di kelompok Islam di Indonesia. Kelompok Islam di Indonesia itu sedang we are dying. Kita ini sedang setengah mati, mau mati terkait dengan soal toleransi. Yang merah-merah ini, Sally, yang merah-merah ini itu adalah wilayah di mana pelajar Islamnya memiliki opini radikalisme dan intoleransi yang tinggi. Semakin merah semakin tinggi. Ini opini pelajar Islam loh ya, bukan pelajar Kristen. Pelajar Islam. Lihat aja Papua itu. Merahnya minta ampun. Itu artinya apa? Berarti pelajar Islam di sana itu opini radikalisme dan intoleransinya tinggi. Bahwa Papua toleran secara umum iya, tetapi pelajar Islamnya tidak. Oke, ini aku ngecek lagi kan. Aku kan nggak percaya dengan satu survei ya. Satu survei itu kurang. Surveinya ini survei yang terbaru ini. Survei terbaru terkait dengan toleransi para mahasiswa seluruh Indonesia. Ya, yang menyelenggarakan PPIM UIN kerjasama dengan Konfi. Bayangkan itu, mahasiswa-mahasiswi yang beragama selain Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, Kristen, itu toleransinya sangat tinggi. Tapi pada saat yang sama, teman-temannya yang Muslim, toleransinya sangat rendah. Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana kamu sebagai orang Kristen? Pilihannya 2. Pertama, kan gue nggak ada masalah. Yang bermasalah kan orang Islam. Ya, you have to deal with your own problem. Aku kan sudah selamat, ya kamu yang nyelamatin. Terserah kamu mau ngapain. Itu yang tidak kita kehendaki, yang tidak dikehendaki oleh teologi publiknya Pendeta Andri. Aku berharap mengajak yang sudah selamat ini, yang sangat tinggi toleransinya, itu juga harus mengajak orang-orang mahasiswa Islam yang masih sangat intoleran. Ya, seperti itu. Dan perguruan tinggi agama yang mensuplai kelompok-kelompok atau mahasiswa yang intoleran, terutama ya mungkin IAIN, UIN, Sekolah Tinggi Agama Islam dan lain sebagainya.
Kalau Ciputra, Petra, dan lain sebagainya itu masuk di perguruan tinggi swasta yang itu tidak terlalu intoleran seperti itu. Nah, ini juga hal yang sangat menarik bahwa di dalam diri kami itu ini implikasinya. Ini implikasinya. Yang ingin aku katakan begini loh, Jali. Kalau rumahku terbakar, terus rumahmu nggak terbakar, terus kamu diam nonton lalu live Instagram, rumahnya Aan terbakar gitu kan, itu kan nggak etis banget gitu loh. Kalau ada rumahnya orang terbakar, ya nggak tahu ya, ngambil tong lah dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan rumahku yang terbakar, aku tiba-tiba ngomong, aku nggak mau mengambil tongmu karena tongmu itu ada salibnya. Malah orang-orang Kristen malah, ini udah mau dibantu kok malah kayak gini, kan jadi jengkel kan. Nah, tapi itu mereka harus juga direngkuh dan yang lain sebagainya. Ini 4 kelompok yang paling tidak disukai oleh orang Islam. Menurut versi Wahid Foundation. Orang Islam hampir 60%, orang Islam ya, orang Kristen enggak, orang Kristen baik-baik. Ya, orang Kristen baik-baik. Ya. Yang enggak baik ya kira-kira ya on the way menuju Kristen. Aku enggak ngomong yang Kristen. Aku ingin teman-teman Kristen belajar dari apa yang terjadi di Islam dan kemudian merefleksikan apakah memang kami dibiarkan untuk berdinamika dengan kebakaran kami. Tanpa bantuan kalian misalkan. Ini 4 orang yang dibenci, jenis ada 3 identitas. Pertama Kristen, kemudian Tionghoa, yang ketiga komunisme, dan kemudian 3 LGBT. Itu dibenci oleh 60% Muslim dewasa di Indonesia. Nah, kalau ngomong kasih kan susah. Di mana kemudian ngomong Pancasilanya, berbedanya di mana seperti itu. Lalu kemudian aku mikir kayak gini ya. Ya, karena aku baperan begitu, aku mikir, kenapa sih kita ini membenci? Karena aku juga dulu pernah membenci. Nanti di slide beberapa aku akan ngomong bagaimana aku membenci banyak orang. Kenapa kita membenci? Aku kemudian mendapatkan jawaban dari Profesor Ariel. Ini kayaknya orang Kristen juga, sekarang di Monash University. Dia ngomong seperti ini. Kita membenci itu karena kita terobsesi menjadi yang paling suci. Ya, kita kalau berelasi romantis dengan orang yang tidak satu agama, merasa kesucian kita ternodai. Enggak, itu bukan perkawinan yang kudus. Perkawinan lintas agama itu bukan perkawinan yang kudus. Perkawinan yang kudus adalah perkawinan yang sama-sama berada dalam kuasa Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen kawin dengan orang Islam, itu beberapa orang Kristen akan mengatakan itu bukan perkawinan yang suci. Orang Islam yang ngomong, wah itu ngapain kamu kawin dengan orang kafir? Kenapa bisa seperti itu? Karena diam-diam, Sally dan yang lain, kita ini terobsesi menjadi yang paling suci. Menjadi yang paling suci. Nah, sepanjang cara beragama kita masih mendoktrin bahwa kita ini lebih suci ketimbang yang lain, maka pada titik itu, berbeda siapa takut, itu hanya akan menjadi slogan manis saja seperti itu. Slogan manis yang juga akan menghancurkan kita. Konsekuensi dari obsesi kita menjadi suci akan membentuk 3 virus besar dalam diri kita, dalam diri kampus Petra, kampus Ciputra, UIN dan lain sebagainya. Kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi yang paling suci, wes mesti, karena ini sudah disurvei sama Harvard University, wes mesti anak-anak didik kita itu akan terjangkiti 3 virus. Pertama adalah virus bias. Virus bias itu adalah virus di mana orang menganggap identitasku lebih benar, superior daripada yang lain. Virus yang kedua adalah negatif stereotype. Negatif stereotype itu adalah melabeli orang-orang yang berbeda dengan kita itu dengan label yang negatif. Yang ketiga virusnya adalah virus yang jahat. Jahatnya begini. Jahatnya itu karena virus ini akan membuat orang itu menjadi rela, menjadi menerima ketika ada ketidakadilan terjadi pada orang yang berbeda identitas. Banyak teman-temanku ngomong ini. Ketika ada orang Kristen, Kristen Tionghoa, itu kemudian dipalak di kelurahan misalkan. Lalu temanku, ya wajar lah gitu kan. Dia itu kan Cina, Kristen, ya harusnya tahu diri lah. Dia kan masa ngambil duit aja di Indonesia.
Masa ngasih uang 10.000 aja ngomong di media sosial. Ya dia harus tahu diri. Dia harus menerima kalau didiskriminasi. Itu kerelaan, itu prejudis. Ya, seperti itu. Nah, 3 virus ini pada titik terakhir akan mendorong si korban ini akan mengokekan ketika diajak melakukan kekerasan atas nama identitas tertentu, diskriminasi, siap melakukan subordinasi, dan siap melakukan marginalisasi. Nah, yang ingin aku katakan adalah, aku ingin cerita di menit-menit terakhir ini. Sally, aku ketika nongkrong dengan banyak orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang yang tidak beragama, itu sampai pada satu kesimpulan, bahwa pada dasarnya watak dasar manusia itu adalah suci. Watak dasar manusia itu adalah pro kasih sayang. Tapi dari mana kebencian itu berasal? Kebencian dan ketakutan terhadap yang berbeda itu diwariskan. Banyak mahasiswaku, orang-orang Tionghoa, Kristen, itu nggak keberatan itu kawin campur. Sing keberatan ya omae, papae mbek mamae. Ojo dan lain sebagainya. Nah, aku sebenarnya nggak mau mengkritik orang sama dengan aku ya. Ketika aku mulai nongkrong dengan orang-orang yang berbeda identitas denganku, ayah dan ibuku juga tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan. Aku kemudian mikir, kenapa ya ayah dan ibuku tidak memperbolehkan? Belakangan ketika kita belajar soal teori postkolonial, maka kita akan ketemu dengan satu konsep bahwa membenci dan takut pada yang berbeda itu adalah as a coping mechanism the oppressed toward the oppressor. Orang-orang Israel ketika lolos dari Babylon itu kan kemudian cara untuk menjaga komunitasnya itu adalah dengan cara apa? Tidak mau terinfeksi dengan budaya-budaya di luar mereka. Seperti itu. Misalkan gini ya, itu caranya. Waktu kita dijajah oleh Belanda, itu orang-orang NU itu sempat membuat tahun 40 sebelum tahun 40-an, 30, 20 begitu. Mereka merumuskan satu hukum bahwa hukum memakai celana dan jas itu nggak boleh bagi orang Islam, haram. Karena apa? Karena itu menyamai dengan para penjajah. Nggak boleh, makanya sarungan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka membenci, mereka nggak ingin. Ya, mereka nggak ingin mereka nggak ingin orang yang dibenci itu masuk dalam dirinya. Nah, aku dulu pernah sangat Tionghoa fobia, aku pernah Kristen fobia, aku pernah I used to be communism phobia, aku juga pernah homofobia. Pokoknya aku pernah membenci siapapun yang memiliki identitas yang nggak sama denganku, Sally. Aku pernah, I've been there. Lalu kemudian caranya sembuh seperti apa? Kira-kira kalau mau ditanya. Aku mengakui itu. Ya, aku mengakui aku pernah membenci Tionghoa, lalu aku tulis, kemudian dan lain sebagainya. Dan menurutku itu cara ketika aku bergaul dengan banyak orang, dengan orang-orang yang aku takuti, maka kuncinya adalah, betul kata Pendeta Andri, semakin kita plural dalam berteman, harusnya itu akan semakin membawa diri kita untuk, kalau dalam bahasa Kristennya ya untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin orang bertuhan itu kemudian membenci orang lain. Yang membenci orang lain itu adalah biasanya menggunakan kata Tuhan untuk melakukan hal itu. Maka yang terakhir aku ingin menawarkan beragama yang benar. Kenapa beragama yang benar yang dinavigasi Pancasila? Kita harus tahu, bagi orang Indonesia, beragama itu sangat penting. 98% orang Indonesia mengklaim agama sangat penting. Gitu kan. Tapi di sisi lain, intoleransi itu semakin tinggi. Loh, ini apa toh? Menganggap beragama semakin penting, tapi intoleransi semakin tinggi. Berarti ada yang salah dengan berkristennya. Ada yang salah dengan berislamnya. Salahnya di mana? Salahnya karena tidak dinavigasi oleh Pancasila. Kristen belum cukup, Alkitab belum cukup, Al-Quran belum cukup. Menurutku, sepanjang ia tidak diseseli atau diintegrasikan dengan Pancasila. Bagiku,
Sebab kalau orang Kristen ngotot Alkitabnya, orang Islam ngotot Al-Qur'annya, bubrah negara ini. Maka melting point-nya itu adalah bagaimana beragama yang dinavigasi Pancasila. Ya, ini 3 orang model yang beragama kaitannya dengan Pancasila. Aku selalu ngomong, lebih tinggi mana Alkitabmu, Al-Qur'anmu dengan Pancasila. Ini kan tes TWK ya, yang di KPK kemarin. Lebih tinggi mana? Kalau jawabnya lama, dia akan lolos tes TWK. Kalau jawabnya lama, mikirnya lama, itu dia akan lolos. Ada satu orang yang mengatakan, agamaku lebih tinggi dari Pancasila. Jadi apapun yang dikatakan oleh Alkitab, Al-Quran, meskipun itu bertentangan dengan Pancasila, ia akan mengatakan Alkitabku yang paling benar. Meskipun itu bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, tipikal orang, ini para pengasong khilafah itu ada di satu itu. Yang nomor 2, ada orang yang pemahaman agamaku tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila dipaksa membenarkan pemahaman agama. Jadi Pancasila ini diperkosa supaya manut Alkitab, supaya manut pemahaman tentang Al-Quran. Jadi misalkan ada teman-temanku yang Islam mengatakan, oh aku Pancasilais. Ya, Pancasilais. Ya, sila pertama itu miliknya orang Islam karena apa? Ya karena di situ ketuhanan yang Maha Esa. Kan hanya Tuhannya orang Islam saja yang esa, Tuhan agama lain enggak esa. Nah, itu artinya apa? Pancasila diperkosa untuk tunduk pada Alkitabnya. Nah, yang ketiga, ini menurutku yang harus kita dorong. Aku selalu mengatakan ke mahasiswaku begini, jika ada satu persoalan, lalu doktrin agamaku menyarankan bertindak A untuk solusi persoalan itu, dan Pancasila menawarkan B. Jadi ada masalah, menurut Alkitab ini intervensinya harus A, menurut Pancasila intervensinya harus B, mana yang akan kamu pilih? Kalau ada orang mengatakan, aku akan pilih B, ini harusnya sebenarnya ia sangat Kristen yang Pancasilais, sangat Islam yang Pancasilais. Maka perumusan identitas yang beragama yang dinavigasi Pancasila, itu cara baca Pancasilanya bukan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak kayak gitu, Sally. Tapi aku rubah dan ini aku masukkan di kurikulum di Pancasila di kelasku. Jadi sekarang cara membaca Pancasilanya seperti ini. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjaga persatuan Indonesia dengan berpijak pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semakin kamu berkristen, semakin aku berislam, semakin aku akan tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan semakin aku berkristen, semakin aku nggak suka dengan Islam. Semakin aku berislam, semakin aku nggak suka dengan orang Kristen. Itu nggak Pancasilais. Jadi ini yang menurutku menjadi penting. Lagi-lagi ini cara bagaimana tadi menggeser soal keteladanan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Andri tadi. Ini keteladanan, aku membawa banyak orang-orang Islam, ini sering aku promosikan kemana-mana, jadi untuk menanggulangi intoleransi di tubuhku sendiri, aku mendorong banyak orang Islam untuk tidak takut masuk gereja, karena kami didoktrin untuk takut pada salib, takut pada gereja, takut pada Tionghoa, takut pada macam-macam. Maka kemudian aku bawa, kamu lihat sendiri seperti apa, kalau kamu takut, ya nanti aku pegangi. Kalau nggak takut, berarti doktrin itu salah. Aku ajak orang-orang mahasiswaku untuk ikut perjamuan kudus di GPIB Tiberias, dan kemudian menuliskan refleksinya terkait dengan soal ini. Ini ketika aku ngajak anak-anak aliyah, Madrasah Aliyah Negeri di pondokku, ditambah beras untuk berkunjung ke GPIS, seperti di GPDI di Wonosalam untuk bisa ngomong, dan gurunya ini yang ketar-ketir, loh ini gimana kok murid-muridku kok salib di sebelahnya, foto di sebelahnya salib itu sendiri. Yang terakhir, just read my lip. Jadi teman-teman peserta yang ada di sini, kalau ada dosen, kalau ada orang tua, kalau ada kiai, kalau ada orang yang ngaku Tuhan sekalipun atau ngaku Yesus sekalipun, tiba-tiba mendoktrin kalian untuk merasa kalian harus lebih unggul ketimbang yang lain, jangan dipercayai. Ya, kalau ada orang mengatakan, Sally, oleh karena kamu Tionghoa, kamu harus merasa lebih unggul ketimbang orang Jawa, jangan dipercayai. Jangan percayai doktrin yang membuatmu
merasa lebih unggul ketimbang yang lain. Yang kedua, jangan percayai doktrin yang membuatmu membenci orang lain. Jangan. Tapi yakini, semakin kamu Kristen, semakin kamu Katolik, semakin kamu Islam, semakin kamu akan bisa menerima ada kebenaran di luar agamamu. Semakin kamu Tionghoa, semakin kamu bisa menerima orang-orang yang di luar Tionghoa. Semakin kamu NU, semakin kamu bisa harusnya menerima orang-orang Muhammadiyah, orang-orang kepercayaan, dan lain sebagainya. Di titik ini, pekerjaan kita menjadi sangat besar, tapi juga mudah. Aku pikir itu, Sally. Terima kasih. Menarik, Gus Aan. Terima kasih, Gus Aan. Saya masih ingat ya, saya terinspirasi tentang multiculturalism ini dari Gus Aan saat mengadakan perjumpaan multikultural untuk anak-anak. Oh ya, itu. Petra itu ya, di Petra Jombang itu ya. Ikonik memang itu. Kalau nggak GKI nggak bisa kok itu kan Petranya.